IKA 9 berarti IKA 8 ya? Coba dilihat topiknya. Tapi yang berarti yang fisiologis belum ya, Dek ya? Belum belum ada ya? Izin dokter untuk IKA 9 masih belum. Oh, sudah berarti kan? Yang fisiologi Oh, menyusui, IKA 1 ya? Ntar saya lihat IKA dulu. 1 itu fisiologi janin intrauterin dokter. Oh, bukan. Yang Bukan, Dek. Kalau yang ini ya yang menyusui, yang fisiologi IKA menyusui. jenis of newborn fisiologis itu dokter. Untuk IKA 3 sudah dokter Halo? dengan dokter Nana, dokter Kusno. Bukan, bukan. Dokter Nana yang memberikan. Dokter Pertiwi. Ntar tak lihatin dulu. Dokter Rusno kayaknya nggak ngajarin itu deh. Ntar saya lihatkan dulu. Dalam menyusui ya, kita akan belajar tentang masalah dalam menyusui dan pijat oksitosin. Ini sebenarnya adalah rangkaian dalam pengetahuan manajemen laktasi. Manajemen laktasi itu adalah nanti Anda akan diberikan pengetahuan secara umum bagaimana fisiologi pada saat seorang ibu itu menyusui ya, bagaimana produksi ASI, pengeluaran ya dan lain sebagainya. Posisi perlekatan itu adalah di manajemen laktasi. Ini adalah kuliah lanjutannya di mana kita akan membahas masalah-masalah atau tantangan menyusui. Ya, halo. Sepertinya Ngapunten saya dokter terlempar tadi ya. sempat terputus. Oh ya, hilang ya. Ya, wes. Nggih, Oke. Saya ulangi lagi. Boleh di slide lagi, Dek? Yuk, boleh di next slide. Oke ya. Jadi kita akan belajar tentang kondisi umum payudara yang menyebabkan kesulitan menyusui. Berarti kita belajar tantangan menyusui pada ibu ya. Jadi tantangan menyusui pada ibu itu salah satunya adalah adanya kondisi payudara yang seorang ibu itu akan mungkin kesulitan maupun konselor untuk memberikan informasi. Ada 4 hal di sini yang dia kalau kita rangkum ya masalahnya. Yang pertama adalah masalah pada puting inferior itu kita sebut sebagai flat nipple. Kalau puting terbenam kita yang besar atau puting yang panjang. Nah, yang kedua adalah adanya pembengkakan pada payudara atau breast engorgement ya. Jadi di sini payudaranya mengalami pembengkakan di mana payudara yang bengkak ini awalnya memang dari saluran ASI yang tersumbat. Nah, saluran ASI yang tersumbat adalah masalah yang ketiga yang nanti berikutnya adalah puting lecet dan retak ya. Jadi masalah puting lecet atau retak atau kreket nipple ini juga menjadi masalah satu-satu. Oke, next slide. Saya belum berubah. Ini adalah bentuk-bentuk payudara pada seorang ibu yang sedang menyusui ya. Jadi payudara itu sendiri
Ampun dok, suaranya putus-putus dok. itu lebih kecil, ya lebih tampak menonjol. Terus sinyal saya bagus sih, sebentar. Oke, saya coba. Kalau kayak gini udah bagus? Sampun dok. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat juga yang bagian bawah ya, ini adalah gambar payudara di mana korpus payudaranya itu lebih besar ya, dan areola sama puting itu ada di apa namanya, dia lebih kecil daripada korpusnya, dan kita lihat ada puting yang kalau misalkan bisa kita lihat ini putingnya masuk ke dalam ya, inverted nipple ya. Jadi itu yang gambar yang bawah. Jadi payudara itu sebenarnya bentuknya bermacam-macam, tetapi bentuk payudara itu yang bermacam-macam, besar maupun kecil, itu tidak mempengaruhi pada saat menyusui, karena payudara yang besar itu sebenarnya yang paling banyak itu kan kelenjar lemaknya. Sedangkan kalau yang payudara yang kecil, kelenjar lemaknya sedikit. Tetapi saluran ASI-nya payudara yang besar maupun next, boleh di slide. Ya, jadi kalau kita lihat bentuk puting ya, mulai dari normal nipple ya, kita bisa lihat gambar yang paling kiri itu adalah normal nipple ya, yang di kotak hijau. Kemudian kalau flat nipple itu berarti dia datar. Kemudian inverted. Kalau inverted itu dia putingnya masuk ke dalam. Atau sebelah itu dek, jadi putingnya terlalu pendek atau Punten dokter, suaranya putus-putus. untuk mengeluarkan. Jadi dia kalau misalkan soalnya masih putus-putus ya, saya soalnya di poli sih, bentar. Ya, oke. Oke, semoga sudah enggak ya. Bentar, jaringannya soalnya. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, untuk lenturan puting itu lebih kan bentuk putih. Nah, kalau kita mau susu kali maka bisa tertarik, maka itu putihnya kurang lentur, tidak lentur. Sehingga kalau ibunya itu mengalami inverted nipple, itu biasanya dia memang kurang lentur, ya. Oke, tapi sebenarnya dibandingkan bentuk payudaranya. Oke, sebentar deh, saya tak coba berpindah dulu. Nah, oke. Boleh next slide? Eh, Sebentar, saya ini kok ada gangguan di next slide-nya ya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat, ini adalah yang fisiologis menyusui. Fisiologis menyusui itu salah satunya yang penting di Anda perhatikan itu adalah posisi dan perlekatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang posisi menyusui, itu ada 4 hal penting, yaitu yang pertama, seluruh badan bayi itu bisa disanggah dengan baik. Jadi yang disanggah itu antara tengkuknya ya, berarti bahunya ya, leher dan bahu, terus kemudian pinggulnya ya, itu adalah satu garis lurus. Nah,
Di situ akhirnya membentuk posisi yang kedua, yaitu kepala dan tubuh bayi itu harus lurus. Jadi semuanya itu harus menghadap ke tubuh ibunya. Tidak boleh kalau misalkan badannya saja ya yang menghadap ke ibu bayi, tapi kepalanya mendongak. Atau mungkin kepalanya saja yang dia itu menghadap ke ibu, tetapi badannya tidak. Contoh nih, kalau sekarang kita posisinya lurus seperti ini, Anda coba menelan. Kalau Anda menelan, enak nggak? Enak kan? Oke, begitu kalau Anda tengok ke kanan, tapi badan Anda tetap kanan atau kiri, tapi badan Anda tetap seperti itu, telan. Enak nggak? Nggak enak kan rasanya, tidak nyaman. Begitu juga pada saat bayi menyusui ya. Jadi pada saat bayi menyusu ke ibunya, ibunya itu menyusui bayinya, itu kalau misalkan dia ada posisi kepala sama badannya itu tidak dalam satu garis lurus, itu akan membuat dia tidak nyaman pada saat menyusu. Sehingga kesannya bayi itu nggak mau nyusu, padahal sebenarnya bukan dia nggak mau nyusu, tapi posisinya yang kurang betul ya. Sehingga di sini posisi yang betul itu adalah tadi seluruh badan bayi tersangga dengan baik, jangan hanya leher dan bahunya. Yang kedua adalah kepala dan tubuh bayi harus dalam satu garis lurus. Yang ketiga adalah badan bayi itu menghadap ke dada ibu dengan nantinya badan bayi itu mendekat ke ibu. Jadi kalau misalkan sedang menyusui, ibu itu badannya itu nggak boleh bungkuk. Kalau misalkan dia duduk, dia harus duduk yang nyaman. Setelah itu kalau misalkan bayinya jauh, maka bayinya yang diangkat. Bayinya itu yang istilahnya didekatkan dengan tubuhnya, bukan tubuhnya yang membungkuk seperti itu ya. Jadi bukan tubuhnya yang membungkuk ke arah bayinya, tetapi bayinya yang didekatkan sama tubuhnya. Kemudian ada di sini adalah perlekatan menyusui ya. Jadi perlekatan menyusui yang baik itu juga ada 4. Kita singkat dengan amubida ya. A-nya itu adalah areola. Areolanya itu kalau perlekatan yang baik itu lebih banyak terlihat areola bagian atas dibandingkan areola bagian bawah. Jadi yang ini ya lebih banyak daerah gelap payudara itu maksudnya areola yang terlihat di atas mulut daripada di bawah mulut. Itu A-nya. Mu-nya adalah singkatan dari mulut terbuka lebar. Jadi mulut terbuka lebar, bayi itu mulutnya harus terbuka lebar, harus benar-benar nggak boleh mencucu. Jadi mulutnya itu nggak boleh mencucu. Terus kemudian B-nya itu adalah bibir. Bibir itu maksudnya bibir bawah, bibir bagian bawah itu dia terlipat keluar. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh ndower ya. Jadi mulutnya itu yang kayak gitu doer ya. Jadi dia harus terlipat keluar supaya dia bisa menangkap payudara itu. Terus kemudian dahnya itu adalah dagunya menyentuh payudara. Ini adalah namanya perlekatan. Jadi jangan dicampur adukkan ya antara posisi sama perlekatan. Posisi itu poin tersendiri, perlekatan poin tersendiri. Nah, ini adalah langkah awal kita untuk mengamati proses menyusui. Ketika posisi sama perlekatannya baik, maka tidak akan menimbulkan masalah-masalah dalam menyusui seperti puting lecet atau retak. Nah, jadi akibat perlekatan yang tidak baik tadi, amubidanya tadi nggak baik, ya, dia akan menyebabkan satu, nyeri dan kerusakan puting. Putingnya lecet, putingnya retak. Itu akan membuat seorang ibu yang sedang menyusui itu kesakitan. Semakin dia kesakitan, dia akan semakin ada trauma untuk menyusui bayinya. Kemudian perlekatan yang tidak baik tadi itu akan menyebabkan ASI tidak dikeluarkan dengan efektif. Kalau ASInya tidak keluar efektif, akhirnya terjadi sumbatan pada saluran ASI. Payudaranya bisa bengkak. Ya. Kemudian ASI yang tidak dikeluarkan efektif tadi juga akan menyebabkan pasokan ASI itu berkurang. Karena pasokan ASI-nya itu berkurang, maka bayinya terkesan tidak puas menyusu atau dia kalau menyusu bisa sampai 1 jam, misalkan kayak gitu ya, 1,5 jam. Jadi dia ingin menyusu lebih lama. Padahal durasi menyusu yang benar atau yang efektif itu antara 20 sampai 30 menit. Jadi menyusu itu cukup 20 sampai 30 menit ya. Kalau dia lebih dari itu biasanya dia sudah bukan menyusu tapi hanya kayak ngempeng, supaya mencari kenyamanan dari ibunya supaya dia bisa tidur ya, bayi itu seperti itu. Atau kalau misalkan pasokan ASINya itu nanti berkurang, bayinya kan jadi frustasi, dia nangis terus, rewel terus sampai pada akhirnya dia akan menolak menyusu. Nah, efek lain adalah dari pasokan ASI yang berkurang tadi, payudara akan kurang nih memproduksi ASI. Kenapa? Karena ASI itu prinsipnya adalah on demand ya. Jadi dia on demand itu supply and demand. Semakin banyak dia dikeluarkan atau semakin banyak dia dikosongkan itu payudara, maka produksinya akan semakin banyak.
Nah, oleh karena nanti payudaranya itu produksi ASINya kurang, ya otomatis yang kita bisa lihat adalah berat badan bayi tidak naik secara optimal. Ya, jadi itu adalah efek domino dari ketika perlekatan ini tadi amubida tadi itu tidak dilakukan dengan baik atau tidak dievaluasi, begitu ya. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan. Nah, bagaimana penanganan puting yang datar dan terbenam tadi ya? Selama periode kehamilan sebenarnya tidak banyak menolong ya. Apakah masih boleh dilakukan? Ya boleh-boleh saja, tetapi tidak ada efek ya. Tidak ada efek tertentu karena dia tidak banyak menolong. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah bantuan segera setelah lahir. Jadi setelah ibunya itu melahirkan bayinya, dia masuk pada periode menyusui, kita harus membangun kepercayaan diri ya, bahwa ibu bisa loh menyusui walaupun putingnya itu datar atau terbenam ya. Kemudian kita bisa menjelaskan sebagai nakes ya bahwa bayi itu menghisapnya atau menyusunya itu pada payudara, bukan pada puting. Kemudian biarkan bayi itu menjelajahi payudara dengan cara kontak skin to skin. Kontak skin to skin itu berarti dia nggak pakai baju nih bayinya, mungkin cuma dikasih kain penghangat begitu, terus ditempelkan ke dada ibu ya. Jadi ketika seperti itu maka dia akan mulai mengenal bagaimana cara menyusu ya pada ibunya. Kemudian kita bisa membantu juga mengatur posisi ya. Jadi posisi yang baik tadi kita atur supaya bayi bisa menyusu dengan baik. Bisa mencoba berbagai posisi, misalkan posisi lengan bawah ya. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada saat skill ya. Ini sekarang teori dulu aja. Posisi yang di bawah lengan itu seperti kamu pernah tahu American football. American football itu kalau bawa bola kan di apa namanya istilahnya di bawah lengan ya, dekat payudara dengan dekat sama ketiak kan, beda sama footballnya kita ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian bantu ibu agar putingnya lebih bisa menonjol dengan bisa menggunakan pompa, nipple puller maupun speed yang telah dimodifikasi. Jadi jarum suntik ini maksudnya yang sudah dimodifikasi. Pada saat minggu pertama atau kedua ya apa yang bisa kita lakukan bantuannya untuk masalah puting datar dan terbenam, kita bisa memberikan cara memerah ASI kemudian diberikan dengan cangkir atau cup feeder namanya. Atau di sini memerah ASI lalu kita masukkan ke dalam mulut ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan atau kita ajarkan kepada ibu untuk ibu dengan puting datar dan terbenam. Oke, next selanjutnya. Nah, ini adalah alat atau metode alat suntik untuk mengatasi puting terbenam. Ini adalah yang modifikasi. Jadi nanti kalau di lapangan ya Anda pada saat koas nanti akan kami ajarkan kalau ada ibu-ibu yang sedang menyusui. Ini adalah SPED 20 cc di mana SPED 20 cc itu aslinya kan seperti yang langkah 1 ini. Dia akan dipotong bagian depannya ya. Jadi jarum suntiknya itu dilepas. Terus kemudian dia akan dipotong bagian depannya ini, kemudian injektornya atau yang untuk narik itu ya, itu dia yang awalnya ada di belakang dimajukan ke depan, ke bagian yang tadi sudah dipotong tadi. Baru yang langkah ketiga adalah nanti payudara itu, puting ibu itu akan dihisap ya, seperti gambar yang sebelah kanan, gambar 3 yang sebelah kanan. Nipple puller menarik puting ya. Tetapi di sini ini yang melakukan ibunya sendiri ya. Kita hanya memeragakan menggunakan manekin. Jadi kita tidak bisa untuk langsung memeragakan kepada ibu. Kenapa? Karena kekuatan menarik itu kan kalau misalkan antara satu orang dengan orang lain kan tidak sama. Padahal pada prinsipnya adalah pada saat kita juga melakukan penarikan terhadap puting ini ya, itu tidak boleh melukai atau membuat payudara sakit. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar nipple puller ya. Kalau nipple puller ini yang sudah langsung dibeli, ini bisa beli di apotek atau di baby shop ya. Ini adalah gambar nipple puller yang nantinya dia juga fungsinya untuk membuat seperti gambar yang bawah itu adalah puting yang inverted nipple ya atau tenggelam. Ya, ini nanti sebelum menyusui biasanya dibantu dulu untuk mengeluarkan putingnya sehingga nanti dia bisa lebih nyaman bayinya pada saat menyusu. Oke, next. Nah, ini adalah gambar-gambar ya, cara lain, media lain yang digunakan untuk ibu-ibu dengan puting terbenam atau puting datar atau ibu-ibu dengan pengeluaran ASI yang belum efektif. Gambar sebelah kiri ini adalah ini gambar real ya, ini pasien saya itu tangan saya itu yang pakai handscoon. Jadi ini adalah gambar real di kamar operasi yang kita lakukan. Ini disebut skin to skin atau IMD. Jadi inisiasi menyusu
dini atau skintusin nanti kita lakukan setelah bayi lahir. Kalau bayinya bugar, maka bayi ini kita akan tempelkan ke dada ibu ya pada saat ibunya itu operasi. Ini sebelah bawahnya lagi kalau tidak di crop ini masih ada dokter obgyn yang sedang menjahit perut ya dan lain sebagainya. Tapi bayinya kita rawat di sini. Ini ibunya kebetulan juga dengan masalah puting yang terbenam. Ya, terus kemudian cara lain adalah bisa tetap menggunakan media botol, tetapi tidak didot ya, bayinya tetap menyusu sama ibu, tetapi ada ASI perah atau kalau terpaksa menggunakan susu formula, tetapi di sini dia menggunakan NGT ya atau selang ya, selang makan yang nantinya ditempelkan di payudara ibu. Begitu juga yang gambar yang atas itu yang dia pakai spot besar 50 cc yang bayinya ada rambutnya ini, itu juga dia menyusu langsung pada ibunya, tetapi di sini kemudian diberikan selang ya. Nah, kemudian gambar yang paling kanan ini namanya media cup feeder. Cup feeder ini adalah seperti gelas yang digunakan untuk nanti bayi itu juga bisa menyusu tetapi dia tidak dengan dot. Kenapa kok kita sangat menghindari dot? Ya, karena dot itu akan menurunkan refleks hisap pada bayi. Sehingga dia belum pintar menyusu ke ibunya, dia sudah berkurang refleks hisapnya. Kalau refleks hisapnya itu berkurang, maka nanti dia tidak bisa mengosongkan payudara dengan baik. Jadi nanti kalau pakai cup feeder ini bayinya nanti minumnya kayak kucing itu loh, Dek. Dia akan menjulurkan lidahnya, kayak dia akan gitu ya minumnya. Oke, next. Boleh dilanjutkan? Ya, sekarang kita lihat gambar satu. Gambar satu itu adalah masalah puting besar. Kalau kita lihat di sini kan bayinya kelihatan kecil ya. Bayinya ini kelihatan kecil. Bayi kecil itu kan berarti mulutnya dia lebih kecil ya dibandingkan bayi yang lebih besar berat badannya. Nah, sedangkan puting ibunya besar seperti ini. Ini juga biasanya menyebabkan kesulitan bayi untuk bisa memasukkan payudara ke dalam mulutnya. Sehingga ini nanti misalkan kita bantuan ya, kalau misalkan bayi masih kesulitan ya kita pakai media lain tadi. Bisa pakai cup feeder ya, bisa pakai pipet obat ya, bisa seperti itu untuk memasukkan ASI-nya. Sementara kita menunggu mulut bayi lebih besar tapi tetap dicobakan untuk menyusu pada ibunya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah putingnya panjang. Jadi kalau kita lihat karena puting ibu panjang, jadi bayi ini terlihat mulutnya ini enggak terbuka lebar. Terlihat mulutnya mecucu ya. Jadi mecucu itu kayak orang cemberut ya. Karena dia terlalu panjang sehingga dia tidak bisa dagunya ini nempel ke payudara. Padahal tadi kan perlekatan yang baik itu adalah salah satunya dagu menempel ke payudara, mulut terbuka lebar, ya bibir bagian bawah ini dia keluar ya. Ini aja kan jauh banget ya antara bayinya ini dengan payudara ibu kan terkesan tidak nempel. Jadi ini akan membuat masalah nanti putingnya jadi lecet ya. Jadi seperti itu. Oke, next lanjut. Ya. Nah, puting besar fibrosa tadi ya, bagaimana kita caranya memberikan bantuan? Bantu bayi membuka mulut selebar mungkin agar melekat dengan baik. Biarkan bayi dalam kontak skin to skin ya, kulit ke kulit kayak tadi, untuk dia bisa menemukan sendiri puting ibu. Coba posisi lain ya, kan posisi menyusui itu banyak. Kalau Anda lihat, biasanya adalah posisi ibunya gendong di tangan kiri. Gendong di tangan kiri berarti dia pakai payudara kiri. Itu disebut sebagai cradle hold. Nanti itu yang di manajemen laktasi itu di kuliah dokter Nana akan dijelaskan posisi menyusui. Ya, salah satunya adalah cradle hold itu. Jadi kalau menyusu dengan tangan kiri, maka dia pakai payudara kiri itu disebut cradle hold. Kalau misalkan dia itu gendongnya pakai tangan kanan, tapi dia menyusunya pakai payudara kiri, itu namanya cross cradle hold. Jadi payudara dan tangan untuk menggendongnya berbeda. Itu namanya cross cradle hold. Ya, jadi itu ada nanti posisi menyusui akan diajarkan di kuliah manajemen laktasi. Kemudian perah ASI dan beri minum bayi dengan cangkir sampai mulutnya bertambah besar. Ini tadi yang sudah saya bilang ya. Jadi ibu bisa memerah. Memerah itu berarti bisa memerah itu konteksnya dengan tangan. ASInya diperah dengan tangan, bukan dipompa ya. Kemudian ASI perahnya tadi itu diberikan dengan cup feeder, misalkan seperti itu. Oke, next lanjut. Nah, ini gambar satu ini ya sekarang kita beralih ke masalah yang berikutnya. Kalau tadi adalah masalah puting ya, puting besar, tenggelam, datar, ya panjang ya. Sekarang kita ke masalah kondisi payudara yaitu payudara penuh dan payudara bengkak. Nomor 1 itu adalah gambar payudara seorang ibu menyusui yang penuh. Kalau Anda lihat kedua payudara ini kan terlihat penuh ya. Dia terlihat membesar, kemudian dia penuh. Kemudian kalau kita lihat payudara sebelah kiri itu ada tetesan ASI ya. Jadi terlihat ada tetesan ASI.
Sedangkan kalau yang nomor 2 ini adalah gambar payudara bengkak. Apa bedanya? Kalau yang payudara bengkak ini biasanya dia cuma mengenai satu payudara saja, atau masih bisa sebenarnya 2 payudara, tetapi yang paling banyak kasusnya satu payudara, dengan batasnya itu tegas, kulit payudaranya terlihat tegang, kan beda sama nomor 1. Nomor 1 kan kulitnya tidak terlihat tegang ya. Kemudian kulitnya mengkilap, sama putingnya ini akan tertarik ke dalam karena dia bengkak, jadi akhirnya menjadi lebih datar ya. Jadi seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari payudara bengkak. Lanjut, selanjutnya next. Nah, apa perbedaannya? Kalau kita lihat payudara yang penuh sama payudara bengkak, kalau kita palpasi payudara penuh itu teraba hangat tapi ibunya tidak nyeri. Jadi dia teraba hangat tapi ibunya tidak nyeri. Kemudian payudaranya itu memberat ya, membesar dan memberat, terus kemudian memang kalau dipegang keras. Tapi dia tidak kesakitan, tidak nyeri ya. Kemudian masih ada ASI yang mengalir seperti pada gambar tadi, dan ibunya tidak didapatkan gejala demam. Sedangkan kalau payudara bengkak, ini kalau dipegang hangat sih, sama-sama hangatnya, tetapi dia nyeri ya. Kemudian ada edem atau terlihat memang membengkak gitu ya. Kemudian mengeras terutama di daerah puting yang mengkilat atau kemerahan ya. Jadi dia kerasnya itu lebih ke mendekati area puting dan areola kalau payudara bengkak. Dan di sini ASI tidak bisa mengalir, jadi nggak ada tetesan ASI ya. Dan ibunya ada gejala sistemik yaitu berupa demam. Demamnya ini tetapi terjadinya selama 24 jam saja, biasanya sudah terus membaik. Kalau bengkak, karena nanti kita harus bedakan sama mastitis ya. Oke, lanjut next. Ya, apa sih penyebab payudara bengkak dan bagaimana pencegahannya ya? Penyebabnya apa? ASINya berlimpah, ASINya terlalu banyak, bayinya tidak bisa mengosongkan. Atau mungkin terlambat memulai menyusui, misal nih habis ibunya melahirkan sesar atau misalkan normal, tetapi dia nggak langsung ketemu sama bayinya, baru dipertemukan mungkin baru 12 jam ya, maka dia akan terlambat kan memulai menyusui. Kemudian perlekatan yang kurang baik, ini juga menjadi penyebab dari payudara bengkak. Jarangnya pengosongan ASI, misalnya ibunya terlalu sibuk, ibunya kerja, ibunya masih kuliah misalkan, sehingga dia tidak bisa memompa atau memerah ASINya ya. Sehingga kalau jarang kan berarti pengosongan ASI jadi tidak sering ya. Atau mungkin pembatasan lama atau jarak menyusui. Jadi misalkan bayinya itu baru disusui 2 atau 3 jam atau 4 jam ya, atau 4 jam sekali. Nah, padahal kalau kita mau menyusui bayi itu tidak usah dijadwal. Kapanpun bayinya lapar kita susukan ya. Jadi seperti itu. Bagaimana pencegahannya? Ya berarti harus memulai menyusui segera setelah persalinan. Kemudian pastikan perlekatan menyusuinya itu baik dan mendorong menyusui tanpa dijadwal ya. Jadi ini adalah salah satu pencegahan untuk mencegah payudara bengkak ya, beberapa pencegahan ya. Oke, next. Lanjut. Nah, penanganan payudara bengkak tadi sebenarnya memang tidak boleh mengistirahatkan payudara. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu ilmunya, ya kita nggak boleh deh bilang bahwa Bu, oh kan ini kan payudaranya sedang bengkak, jadi Ibu nggak usah menyusui ya, karena nanti ini tambah sakit. Nah itu salah ya. Jadi kalau misalkan payudara bengkak ya jangan diistirahatkan. Kalau bayinya ini mampu menghisap, maka bayinya disuruh mengosongkan payudara tadi dengan cara menyusui lebih sering ya, dan dibantu dengan posisi menyusui yang bagus. Kalau bayinya nggak mampu menghisap, ya maka diperah atau dipompa ya. Kalau diperah itu dengan tangan, kalau dipompa dengan mesin. Sehingga ASINya bisa diberikan ASI perah tapi nanti menggunakan media lain. Kemudian nantinya sebelum menyusui untuk merangsang refleks oksitosin itu nanti dengan cara oksitosin itu adalah hormon yang diperlukan untuk pengeluaran ASI. Jadi kalau untuk produksi ASI itu kita butuh hormon prolaktin namanya. Prolaktin ini disekresikan oleh hipofisis anterior. Ya, jadi dia akan disekresikan ke sana sehingga semua gangguan hormonal maupun semua yang mempengaruhi hipofisis anterior itu akan mempengaruhi produksi ASI ya karena prolaktin diproduksi di sana. Kemudian kalau oksitosin ini nanti diproduksinya di hipofisis posterior. Ya, jadi oksitosin itu diproduksi di hipofisis posterior, di mana pada saat oksitosin ini, misalkan prolaktinnya bekerja dengan baik, maka produksinya dia cukup, tetapi oksitosinnya nggak bisa bekerja karena ibunya stres misalkan. Ya sama saja ASI tidak akan keluar, karena yang mengeluarkan itu adalah oksitosin. Ya, beda ya, jadi mekanisme produksi sama pengeluaran ASI berbeda, hormon yang bertanggung jawab. Ya. Nah, caranya gimana biar ibunya rileks sehingga dia merangsang refleks dari oksitosin? Ya, ibunya
tentunya kompres hangat ya atau mandi dengan air hangat. Kemudian bisa dipijat di bagian tengkuk dan punggung. Terus kemudian dengan pijatan ringan pada payudara, nanti pada skillnya akan diajarkan bisa juga merangsang dari kulit puting atau membantu ibunya lebih rileks. Kalau misalkan setelah menyusui untuk mengurangi bengkak atau edema, itu bisa dikompres dingin pada payudara. Jadi biar nggak edem atau nggak bengkak ya. Sehingga terjadilah vasokonstriksi atau tadinya saluran-saluran ASI itu yang bengkak itu dia melebar, dia jadi lebih menyempit lagi ya. Oke, lanjut next. Oke, nah sekarang teknik memerah ASI ini tadi yang saya bilang kalau memerah ASI dengan tangan tekniknya adalah seperti ini ya. Ini sementara kita berikan gambar dulu, nanti kami jelaskan pada saat skill ya. Jadi ini kita sediakan corong, kemudian pakai tangan ibu sendiri, maka itu ibu bisa memerah sehingga nanti ini bisa diberikan ASI-nya ya menggunakan ASI perah. Oke, lanjut. Nah ini ya, jadi ini gambar realnya ya kalau memerah ASI ya. Jadi langkah pertama, langkah awal adalah tangannya itu ada di 2-3 cm dari puting ya atau di luar areola. Kemudian dia tekan ke arah dada, nomor 3 itu menekan ke arah dada, nomor 4 itu memencet ya, memencet supaya dia keluar dari saluran ASI-nya. Nomor 5 itu adalah memindahkan tangan. Kalau tadi tangannya seperti huruf C, di nomor 1-2 itu kan tangannya seperti huruf C, sekarang tangannya seperti huruf U ya di nomor 5. Itu adalah lokasi sehingga semua dari saluran ASI itu bisa terperah dengan baik. Lanjut, next. Nah, ini adalah pemberian ASI perah ya dengan gelas atau sendok tadi setelah ibunya memerah itu ya menggunakan cup seperti gambar sebelah kiri diberikan dengan gelas. Diberikan dengan gelas itu dia hanya dimiringkan saja ya, dia tidak dituang ya. Kalau dituang ya anaknya tersedak nanti ya. Oke, terus lanjut. Nah, kalau sekarang tadi itu kalau tadi payudara penuh sama payudara bengkak, sekarang adalah payudara bengkak dengan mastitis. Apa bedanya payudara bengkak sama mastitis? Kalau payudara bengkak tadi memang biasanya terjadi pada kedua payudara, walaupun notabene ada juga yang hanya satu payudara. Ya, kalau mastitis itu hanya terjadi pada satu payudara. Jadi kejadian mastitis itu tidak terjadi di dua payudara. Kalau payudara penuh tadi kan simetris keduanya. Kalau bengkak juga keduanya, tetapi masih bisa memungkinkan ya. Kemudian kalau bengkak seluruh payudaranya itu akan terpengaruh. Kalau mastitis itu hanya sebagian payudara aja yang terpengaruh. Kemudian kalau bengkak kemerahannya itu enggak rata, dia menyebar. Terus kemudian batasnya itu tidak jelas. Kalau mastitis itu kemerahannya sangat jelas. Sama jaringan yang ada di sekitar kemerahannya itu batasnya tegas. Jadi kemerahannya itu tegas batasnya. Jadi bisa diketahui area mana yang mengalami pembengkakan atau mengalami mastitis. Kemudian kalau payudara bengkak, dia keras dan bengkaknya itu akan berkurang kalau ASI dikeluarkan. Sedangkan pada mastitis, dia juga keras ya dan bengkak, tetapi itu tidak akan berkurang walaupun misalkan ASI-nya dikeluarkan ya. Malah di situ ada gumpalan di daerah yang mengalami kemerahan. Jadi kalau misalkan kita palpasi, ada gumpalan yang bisa teraba di area payudara yang mengalami mastitis. Kemudian dia kerasnya ini menetap ya tadi walaupun ASI dikeluarkan. Kemudian ada nyeri, sebenarnya keduanya nyeri sih, mastitis sama bengkak ini nyeri, tetapi nyerinya itu pada semua bagian payudara kalau yang payudara bengkak. Sedangkan kalau mastitis nyerinya hanya di daerah yang kemerahan saja. Kemudian kalau mastitis, kalau bengkak ya payudara bengkak tadi kan dia masih memungkinkan demam. Demamnya ini mungkin terjadi 24 jam. Tetapi kalau mastitis demamnya itu bisa lebih dari 24 jam. Jadi dia berlangsung lebih lama untuk demamnya. Oke, itu bedanya payudara bengkak sama payudara mastitis. Next. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar foto ibu yang mastitis ya. Jadi mastitis ini kalau kita lihat ini kemerahannya itu jelas. Ini pasien real ya, Dik. Pasien kami ini kemudian dia berbatas tegas. Kemudian kalau gambar yang sebelah kanan ini mastitis yang sampai menimbulkan ulkus atau borok ya. Jadi di sini Anda bisa melihat ada borok yang menggaung ya. Ini kalau dibiarkan dia boroknya makin besar bahkan bisa sampai bernanah menyebabkan abses. Jadi menyebabkan abses pada payudara. Maka kalau seperti itu ya harus dikeluarkan, harus dilakukan insisi, kita keluarkan absesnya, bengkaknya sehingga dia terdrainase dengan baik. Oke, terus kemudian kita lihat next selanjutnya, Dek.
Nah, ini adalah awal dari mastitis itu sebenarnya dimulai dari saluran ASI yang tersumbat. Ketika ada saluran ASI yang tersumbat, seorang ibu akan bisa merasakan ada gumpalan di payudaranya, mulai terasa sakit. Kemerahannya sih sebenarnya masih terlokalisir di satu tempat, tapi ibunya tidak ada demam dan masih merasa sehat. Itu yang membedakan ya. Jadi ibunya masih kelihatan sehat, dia nggak terlalu ada masalah sama menyusui bayinya, itu masih berarti masih saluran ASI tersumbat. Tetapi begitu ya, itu akan nantinya bisa menyebabkan mastitis. Awalnya mungkin mastitis yang tanpa infeksi, ya. Tetapi di sini lama-lama nanti mastitisnya itu bisa menjadi mastitis yang terinfeksi. Nah, kalau sudah menjadi mastitis yang terinfeksi, bengkaknya itu makin bengkak, makin mengeras seperti pada foto tadi. Kemudian itu sangat sakit kalau dipegang ya. Kalau dipegang itu dia sangat sakit. Kemudian ibunya demam lebih dari 24 jam ya. Dan akhirnya dia nggak bisa, bayinya itu tidak bisa menyusu ke payudara yang mengalami mastitis tadi karena terlalu istilahnya terlalu bengkak ya, terlalu bengkak dan terlalu nyeri, terlalu sakit, akhirnya ASI nggak bisa keluar dari situ. Oke, next. Lanjut. Nah, jadi penyebab saluran ASI tersumbat dan mastitis tadi apa ya? Satu, menyusui yang kurang sering atau terlalu singkat ya. Jadi dia menyusuinya kurang sering ya, mungkin tadi 6 jam sekali baru menyusui atau 4 jam sekali baru menyusui atau terlalu singkat, menyusuinya hanya 5 menit ya, macam seperti itu. Kemudian aliran ASI pada bagian payudara itu ya, atau yang ini tadi menyusui yang kurang sering atau terlalu singkat itu salah satunya adalah karena ibunya sibuk ya, ibunya sibuk atau bayinya tidur semalaman. Jadi bayinya itu nggak bangun-bangun. Jadi akhirnya kan dia nggak nyusu ya. Atau mungkin ibunya stres. Itu jadi akhirnya juga nggak mau nyusuin bayinya. Kemudian yang penyebab kedua adalah aliran ASI pada sebagian atau seluruh payudara itu kurang baik. Kenapa? Kayak itu tadi, bayinya tidak bisa menghisap secara efektif. Atau ada tekanan dari pakaian dalam ya. Tekanan pada pakaian dalam, misalkan seorang ibu memakai pakaian dalam ya atau BH untuk menopang payudaranya itu, dia terlalu kecil ya. Padahal kalau ibu sedang menyusui kan dia ada perubahan ukuran payudara sehingga dia harus menyesuaikan untuk ukuran pakaian dalamnya. Kemudian tekanan jari selama menyusui. Pada beberapa ibu menyusui itu mereka belum tahu cara pegang payudara sehingga mereka pegang payudaranya kalau ini adalah lingkaran begitu ya, mereka memegangnya menggunting gini. Jadi di payudara itu seperti ini. Padahal yang betul itu adalah C, menopang dengan tangan seperti ini. Nah, ini yang betul adalah memegang payudara adalah menopang dengan seperti ini, seperti C ya. Nah, nanti kita ajarkan pada saat skill. Kemudian juga payudaranya besar sehingga bayinya dia tidak bisa istilahnya mengosongkan payudara dengan baik ya. Kemudian ada jaringan payudara yang rusak, biasanya karena trauma atau mungkin post operasi tumor jinak payudara ya, itu juga ada jaringan yang rusak atau mungkin kemasukan bakteri. Bakteri ini bisa menyebabkan trauma atau puting lecet ya, sama seperti kita luka ya. Puting lecet itu sama seperti kalau kita luka. Kalau kita luka tidak kita rawat, maka luka itu akan bisa jadi sarang dari bakteri ya. Oke, next. Nah, penanganan saluran ASI tersumbat dan mastitis tadi bagaimana ya? Pertama adalah memperbaiki aliran pada payudara. Memperbaiki aliran pada payudara ya dengan mencari penyebabnya seperti apakah perlekatannya sudah bagus, apakah ada tekanan dari pakaian atau jari ibu ya. Kemudian nantinya apakah misalkan payudaranya terlalu besar sehingga alirannya buruk atau mungkin dia malah terlalu banyak nih aliran ASInya sehingga bayinya jadi kayak tersedak-sedak ya. Anjurannya bagaimana? Menyusui lebih sering ya. Kalau misalkan nyerinya itu berlebihan, maka seorang ibu boleh mengkonsumsi analgesik. Analgesik itu obat anti nyeri, contohnya parastamol dan ibuprofen. Kemudian bisa mengurut secara lembut ke arah puting ya, atau dia bisa mengkompres hangat payudaranya. Ya, sarankan apabila membantu kalau misalkan mulai menyusu pada payudara yang tidak sakit itu membantu supaya ibunya tidak trauma menyusui, maka boleh kita sarankan. Atau mengubah posisi menyusui. Ya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan kalau ada gejala-gejala yang lebih parah, retaknya makin luas, tidak ada perbaikan setelah 24 jam, ya segera konsul kepada dokter atau konselor menyusui ya. Dengan nantinya beliau bisa mengadviskan diberikan antibiotik dan tentunya ibunya juga harus bed rest. Kalau ibunya tetap kerja, nanti kan pengosongan ASINya atau pengosongan payudaranya juga jadi nggak efektif ya kan karena dia sibuk ya. Jadi dia harus istirahat dulu. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah gambaran contoh dari mastitis ya, Dek, ini ya. Ini ya, mulai dari ini gambar real pasien juga. Ini adalah kemerahan seperti ini sudah membesar sekali ya ini ya. Awalnya mungkin ASI tersumbat ya, ini masih ada tetesan dari ASI. Kalau kita paksakan dia keluar masih ada ya. Kalau yang sebelah kanan paling bawah ini adalah setelah operasi ya. Jadi mastitis yang setelah dioperasi dia akan muncul apa namanya akan didrainase. Ini diberikan selang untuk mengalirkan apa namanya cairan yang ada di situ ya, saluran-saluran ASI yang tersumbat, dan ini nanti dirawat lukanya kurang lebih adalah 1 minggu setelah operasi. Oke, lanjutkan. Ya, nah bagaimana kalau mastitisnya itu terinfeksi? Ya harus dikasih antibiotik ya, walaupun memang antibiotik itu tidak kita berikan sembarangan pada ibu yang sedang menyusui. Tapi kalau misalkan dia ada riwayat infeksi yang mastitis yang terinfeksi, mastitis yang terinfeksi itu adalah Staphylococcus aureus, di mana Staphylococcus aureus ini biasanya resisten terhadap penisilinase ya. Tetapi memang yang direkomendasikan ya first terapinya adalah memang penisilin ya sebenarnya. Nah, tapi di sini kita pilihannya adalah flucloxacillin dengan dosis 250 per oral diberikan tiap 6 jam, berarti sehari 4 kali ya. Selama berapa lama? 7 sampai 10 hari. Dia cara minumnya adalah 30 menit sebelum makan. Kalau misalkan orang ini tidak bisa minum penisilin, golongan penisilin, maka kita berikan golongan macrolides, yaitu erythromycin. Ya, erythromycin ini nanti dosisnya adalah 250 sampai 500 mg per oral juga, sehari 4 kali atau diberikan tiap 6 jam sekali selama 7 sampai 10 hari. Biasanya dia menyebabkan GI tract mual ya, sehingga kalau yang tadi flucloxacillin itu diminum sebelum makan, kalau erythromycin sesudah makan. Kemudian kalau dua obat tersebut tidak tersedia, maka apa yang bisa kita resepkan? Yaitu bisa meresepkan amoksisilin clavulanat dengan dosis tersebut, atau cefazelin dengan dosis tersebut, clindamycin dengan dosis tersebut, dan dicloxacillin dengan dosis tersebut. Tapi rata-rata adalah selama 7-10 hari ya. Jadi rata-rata itu satu tablet, clindamycin 300 mg itu satu tablet, Dek. Cefazelin 500 mg itu juga satu tablet. Ya, kok amoxiclav ini bisa 875 itu bisa 1,5 tablet itu. Ya, jadi 2 kali sehari. Ya, ini sementara karena Anda masih memang sebelumnya sebetulnya belum belajar yang tentang tata laksana atau terapi ya. Ini hafalin dulu aja ya. Dihafalin dulu aja. Nanti kalau sudah belajar lebih lanjut tentang antibiotika di farmakologi, Anda akan lebih paham lagi. Oke, next. Lanjut. Ya, jadi yang berikutnya adalah masalah keretakan pada puting ya. Jadi ini adalah retakan di sekeliling dasar puting, itu gambar nomor 1, mungkin tidak terlalu jelas ya. Tapi yang terlihat di sini adalah ada kondisi areolanya merah ya. Itu kan kemerahan itu nomor 1. Kemudian ada fisur atau retakan pada puting. Kemudian putingnya itu seperti tertekan, ada garis ya, garis tekanan, atau mungkin dia lebih gepeng dibandingkan puting yang tidak mengalami keretakan ya. Kemudian nomor 2 ini adalah gambar posisi dan perlekatan bayi yang kurang baik. Apa yang bisa dievaluasi nomor 2? Kalau kita lihat itu badannya tetap terlentang, kepalanya miring, ya kan? Tadi yang seperti Anda praktekkan, ya. Kalau kepalanya nengok, terus kemudian badannya tetap terlentang kan nggak nyaman, ya. Terus kemudian kalau kita lihat perlekatan juga nggak bagus, ya. Perlekatan itu udah dagunya nggak nempel, ya. Areolanya juga terlihat atas sama bawah hampir sama, padahal kan tadi harus lebih terlihat yang atas dibandingkan yang bawah. Terus bibirnya juga kelihatan cucu, tidak terbuka lebar ya. Mulutnya itu bibirnya juga nggak doeh ya. Jadi ini memang menyebabkan nantinya ada puting retak ya masalahnya yang paling sering terjadi. Oke, next. Nah, kondisi atau masalah ibu dengan puting retak tadi atau puting lecet tadi, itu penyebab yang paling sering memang posisi sama perlekatan yang salah. Atau melepaskan penghisapan bayi yang salah. Jadi bayi itu walaupun misalkan tidak punya gigi, dia masih punya gusi doang, dia begitu misalkan nyusu gini sama ibunya ya, dia nyusu sama ibunya, itu dia kalau misalkan mau dilepas itu nggak yang langsung ditarik dilepas gitu. Tapi kita membuat rongga antara payudara dengan bibir bayi dengan cara kita pakai kelingking. Jadi kelingkingnya itu kayak nah, jadi kelingkingnya itu kayak ditaruh di bibir samping supaya ada rongga antara payudara dengan
bibir ya. Jadi dia nggak lecet nanti. Kemudian apalagi yang membuat lecet, membersihkan putih dengan sabun yang terlalu sering atau mungkin kalau orangnya parnoan gitu ya, maksudnya kebersihan gitu, itu bisa ada ibu yang membersihkan putihnya itu pakai alkohol. Jadi dikira kayak kayak kulit kita kalau misalkan kita ada luka atau apa pakai alkohol ya itu malah membuat lecet ya. Karena itu lebih tipis kulitnya. Penata laksananya bagaimana? Kita bisa memperbaiki posisi menyusui. Kemudian kita tetap menganjurkan untuk mengeluarkan ASI ya dari payudara sesering mungkin dan bisa mengoleskan ASI ke puting yang lecet. Jadi puting yang lecet tadi itu pertolongan pertamanya adalah kalau kita nggak punya obat, bisa menyarankan ASINya dikeluarkan lalu dioleskan ke area putingnya itu ya. Kalau dia sangat sakit sekali baru minum obat anti nyeri ya. Tetapi sementara kalau misalkan tidak punya obat atau misalkan seandainya kondisinya tidak memungkinkan ya, maka ya ASINya itu tadi yang dibuat untuk meredakan puting yang lecet ya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini ya puting lecet atau nyeri ya seperti itu ya Dek, Anda lihat ya, itu ada fisur ya. Jadi putingnya itu kayak ada robekan gitu kayak luka ya. Jadi akhirnya itu sampai berdarah kadang. Kondisi puting yang lecet atau nyeri ini sebaiknya memang tidak memompa. Memompa atau menggunakan alat itu akan membuat semakin lecet. Jadi sebaiknya diperah aja pakai tangan ya. Selain nanti memperbaiki posisi sama perlekatan ya, maka kita sarankan untuk memompa kalau misalkan payudara yang putingnya lecet itu tidak disusupkan. Tapi pada beberapa ibu masih masih sanggup sih untuk menyusui dengan kondisi puting yang retak ya. Itu sama aja kayak bayangkan tanganmu keiris ya, keiris sama pisau, sakit kan itu. Jadi apalagi kalau yang di area payudara itu kan banyak persarafan ya. Jadi kalau di situ ada luka iris kayak gitu, ya maka dia akan nyeri sekali pada saat bayinya itu menyusu ya. Oke, terus next. Lanjut. Nah, bagaimana kalau ada luka ya yang basah atau bahkan lukanya itu menggerong. Menggerong itu kayak cekung apa cembung ke bawah ya, cekung ke bawah ya. Jadi kayak luka borok kalau misalkan itu dia sampai dalam gitu deh. Ulkus itu seperti itu ya. Kalau ulkusnya terbuka ya, itu maka nantinya yang dibutuhkan adalah penyembuhan bagian dasar di mana nanti sel-sel baru tumbuh pada permukaan yang basah. Tetapi nantinya prinsipnya adalah kalau ada ulkus, luka itu dibiarkan tetap moist. Tetap moist itu dalam artian dia tetap terhidrasi, tetap lembab ya, tidak kering. Karena pada luka yang kering itu akan lebih lama penyembuhannya dibandingkan luka yang basah ya. Basahnya itu tapi bukan basah yang benar-benar basah gitu enggak ya. Kamu tahu antara basah sama kering lah pokoknya kayak gitu ya. Jadi pada prinsipnya tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Penanganannya adalah bisa menempelkan parafin putih yang lembut atau salepnya itu salep-salep yang mengandung lanolin. Jadi merek boleh apapun ya, saya tidak sebutkan mereknya, tetapi salep yang mengandung lanolin itu bisa ditebus di tadi penanganannya ya, perlu antibiotik dengan dosis yang sama. Oke, next. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kalau misalkan masalah yang muncul lagi adalah itu kandida atau jamur ya. Jadi jamur pada payudara ini juga sering terjadi ya, Dik. Kenapa? Karena kan itu area lembab ya. Area yang mungkin asinya netes-netes, ngalir, kemudian dia pakaian dalamnya jarang ganti, misalkan kayak gitu sehingga puting ibu itu akan terasa nyeri dan gatal. Jadi kalau yang membedakan adalah kalau kandida dia akan gatal ya. Selain nyeri dia gatal. Kalau yang tadinya kan hanya nyeri doang. Kalau sekarang nyeri dan gatal. Ya, jadi ini juga bisa karena pemakaian antibiotik untuk itis yang tidak terkontrol oleh dokter. Jadi pemakaian lama antibiotik itu juga bisa menyebabkan kandida pada payudara. Nah, di sini tadi selain nyeri, gatal, ternyata kulit payudaranya juga terlihat merah, berkilat, ada sisik ya, bersisik ya, itu adalah khasnya dari kandida. Nah, nanti kita harus memeriksa kalau misalkan kita curiga ada infeksi kandida atau jamur, kita periksa mulut bayi seperti apa. Ada juga enggak jamur di mulutnya bayi. Jadi tidak hanya di payudara ibu ya, tetapi juga melihat mulut bayi ya. Periksa apakah bayi punya noda putih di bagian dalam pipi atau lidah atau ruam di pantat ya. Kemudian obati ibu sama bayi dengan nistatin. Baru nistatin itu salep ya. Salep kalau misalkan tidak membaik baru kita berikan obat minum ya.
Terus kemudian bersihkan puting dengan kapas atau kasa ya dan air, tapi arah ya. Terus kemudian anjurkan ibu untuk menghentikan pemakaian kalau misalkan dia pakai empeng, pakai dot ya, itu pokoknya bahan-bahan yang berbahan karet ya, itu kita hentikan karena dia juga bisa menyebabkan jamur ya. Dan bahan-bahan tersebut itu harus direbus ya, kurang lebih adalah 20 menit setiap hari dan nanti tiap minggu harus diganti ya. Oke, next lanjut. Selanjutnya. Nah, pengobatannya bagaimana pada infeksi kandida? Ya, kita gunakan krim ya. Jadi krim-krim oles dulu yaitu krim nistatin. Krim nistatin ini mengandung 100 Ibu IU per gramnya. Kita oleskan sehari 4 kali setelah menyusui. Karena ini bukan krim yang bisa atau salep yang bisa masuk ke dalam rongga mulut. Salep-salep yang bisa masuk ke dalam rongga mulut ada sendiri dan itu bisa tertelan. Jadi kalau salep yang untuk rongga mulut memang bisa tertelan, tapi kalau salep yang untuk kulit tidak boleh masuk ke dalam rongga mulut. Makanya dioleskannya adalah setelah menyusui. Diteruskan sampai 7 hari minimal atau bisa lebih sampai kandidanya sembuh. Kalau pada bayi, kita bisa meneteskan suspensi nistatin. Jadi kalau mau nyalep pada bayi kan agak susah ya kalau pakai salep ya atau krim ya. Maka kita menggunakan suspensi. Jadi dia dalam bentuk cair kayak obat drop gitu, Dek. Itu adalah 100.000 IU itu tiap 1 milinya. Maka kita teteskan 1 mili tadi nistatin ya ke dalam mulut bayi ke area yang ada putih-putihnya itu selama berapa lama? Minimal 7 hari. Frekuensi pemberian sama seperti ibu 4 kali sehari ya, selama bayinya itu setelah menyusui atau selama ibunya diobati. Jadi kalau ibunya diobati 10 hari belum selesai ya bayinya mengikuti kayak gitu ya. Atau mungkin oh udah nggak ada putih-putih nih tapi ibunya masih ada putih-putih, itu masih bisa kemungkinan menular dari ibu ke mulut bayi lagi. Ya, sehingga harus tuntas. Kalau ibunya belum selesai pengobatan, bayinya ya sebaiknya juga harus dievaluasi, dia tidak di apa namanya tetap dilanjutkan ya pengobatannya. Atau kalau misalkan nantinya sudah dengan krim atau misalkan nistatin suspensi itu belum membaik, maka kita berikan obat minum. Obat minum yaitu anti jamur, yaitu fluconazole dengan dosis 150 sampai 300 mili per oral 1 kali saja per hari, dilanjutkan dengan 50 sampai 100 miligram 2 kali per hari selama berapa? Minimal 2 minggu sampai 3, boleh dilanjutkan sampai 3 minggu. Sedangkan kalau untuk bayi sama-sama diberikan fluconazole tetapi dosisnya adalah 6 miligram per kilogram berat badan per oral 1 kali, dilanjut dengan 3 miligram per hari selama 14 hari. Jadi sama ya, dia apa namanya diberikannya selama kurang lebih 2 minggu kalau obat minum ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar bayi yang mengalami tangtai. Kalau kita lihat, tangtai itu adalah tali lidah di bawah lidah Anda. Coba Anda ngaca, di bawah lidahmu itu kan ada talinya, ya kan? Ada tali yang menghubungkan antara lidahmu sama rongga mulut, ya. Itu adalah disebut frenulum, ya. Nah, frenulum lidah itu kalau dia pendek, tebal, ya, kemudian dia ketat, ya, itu kita sebut ada tangtai namanya. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini ya, sehingga di situ membuat bayi kalau gambarnya sebelah kanan itu kan bayinya nangis. Orang nangis itu kan harusnya lidahnya bisa naik ke atas ya, atau mungkin dia bisa menjulur. Tapi bayi yang tangtai dia lidahnya itu nggak bisa sampai setengah dari mulut ke langit-langit atas. Jadi dia nggak bisa nempel. Kemudian dia kalau suruh melet, suruh menjulurkan lidah, dia tidak bisa melebihi dari gusi bawah atau bibir bawah. Nah, kalau Anda bisa melebihi gusi atau bibir Anda berarti ya aman, frenulumnya aman ya. Terus kemudian kalau kita lihat bentuk lidahnya berbentuk hati ya, love ya itu ya, shape ya, love shape ya. Jadi berbentuk atau heart shape ya. Kalau Anda menekuk lidah Anda ke atas, nah, kayak gitu kan dia kan tidak berbentuk shape ya, tidak berbentuk apa namanya heart shape ya, tetapi biasa seperti melingkar, round shape yang ada ya. Maka pada bayi-bayi yang mengalami tangtai ini biasanya kalau menyusu dia juga akan kesulitan pada ibunya. Dan akhirnya puting ibunya lecet dan gepeng ya. Untuk bayi yang mengalami tangtai yang harusnya dia mendapat penanganan
lebih lanjut yaitu dipotong. Jadi kalau misalkan ada tangkai kayak gini, kita insisi deh, kita potong itu bawahnya ya. Terus nanti kalau misalkan dia harus dipotong tapi ternyata tidak dipotong, ke depannya itu akan membuat dia bicaranya cadel, nggak bisa ngomong R kayak gitu ya, R kemudian ya. Jadi dia salah satunya orang-orang cadel itu sebenarnya karena tangkai pada saat bayi tapi tidak terdeteksi ya. Oke, next, lanjut. Nah, tata laksana puting lecet tadi atau nyeri kan kita masih, sorry, kita masih bicarakan tentang puting lecet atau nyeri tadi. Yang salah satunya adalah kita harus mencari penyebabnya ya. Mencari penyebabnya berarti tadi periksa perlekatan ya, periksa payudaranya, ada bengkak enggak, ada puting retak enggak, ada jamur enggak ya di situ. Terus kemudian bayinya juga, bayinya ada jamur enggak, ada tangkai enggak ya, itu diperiksa. Kemudian berikan penanganan yang tepat, ibunya bisa menyusui. Kita memperbaiki perlekatan dan terus menyusui, kurangi pembengkakan dengan cara tetap menyusui atau mungkin memerah ASI, obati kandidanya atau jamurnya apabila ada kulit merah, berkilat dan bersisik, atau kalau mungkin ada rasa gatal nyeri ya, itu berlanjut. Anjurkan ibu untuk membersihkan payudara 1 kali saja sehari ya, atau 2 kali sehari pada saat mandi ya, dengan menghindari pemakaian sabun yang berlebihan, tiap kali nyusu di sabun, tiap kali nyusu di sabun misalnya kayak gitu ya. Atau kita bisa hindari lotion atau salep yang apa namanya, yang membuat payudara atau putingnya itu tadi lebih tidak, istilahnya tidak menyembuh. Kemudian bisa mengoleskan ASI pada akhir ya, pada akhir sesi menyusui, maksudnya pada areola dan puting setiap kali menyusui selesai. Oke, next. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang dipertanyakan sebelum kita masuk ke pijat oksitosin? Ini materi terakhir. Sudah cukup jelas apa yang tadi saya jelaskan? Oke, nanti ya coba dibaca lagi ya, karena kalau materi pertama itu kan pasti ya Anda masih bingung ya, nggak mungkin langsung mengerti, tapi coba nanti dibaca kembali, sehingga nanti Anda bisa lebih memahami apa yang tadi sudah dikuliahkan. Kalau masih ada kesulitan, selama sebelum Anda ujian, Anda masih diperkenankan untuk bertanya ya. Oke, terus kemudian sekarang kita baca tentang pijat oksitosin. Kita pelajari tentang pijat oksitosin. Namanya saja oksitosin, pijat oksitosin. Berarti ini berkaitan dengan bagaimana merangsang love hormone tadi ya. Love hormone tadi itu dirangsang. Nah, pijat oksitosin ini adalah tindakan yang dilakukan oleh suami pada ibu ya yang menyusui, berupa pijatan pada punggung. Kenapa sih kok harus suami atau orang lain ya? Karena kita kan nggak bisa memijat punggung kita sendiri. Bagaimana kita mau memijat punggung kita sendiri kan, nggak mungkin, tangannya juga nggak bisa sampai ke belakang gitu ya, paling pundak kan, sampai pundak doang, kalau punggung mah nggak mungkin ya ada gerakan itu. Maka pijat oksitosin ini dikerjakan oleh orang lain, dibantu oleh orang lain. Kalau pijat payudara bisa dikerjakan sendiri oleh ibunya, kalau pijat oksitosin nggak bisa ya. Tapi yang paling bisa berperan ya adalah suaminya ya, biar biar suaminya juga bisa memahami perasaan ibu setelah ibunya itu mempunyai bayi ya. Oke, pijatan oksitosin ini nanti manfaatnya banyak. Satu adalah membantu ibu secara psikologi supaya ibunya lebih tenang dan tidak stres, membangkitkan rasa percaya diri, kemudian membantu ibu punya pikiran yang perasaan baik tentang bayinya. Jadi dia itu nggak yang gampang jengkel nih sama bayinya. Kalau ibu yang sudah punya pikiran gampang jengkel atau stres berlebihan, maka dia akan masuk di tahapan fase baby blues ya, atau depresi pasca melahirkan ya, depresi postpartum. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan ASI, untuk memperlancar pengeluaran ASI ya. Kemudian juga untuk melepas lelah. Ibunya ini akan senang banget kalau misalkan dilakukan pijat ini karena nyaman sekali ya. Kemudian dia lebih ekonomis, praktis, mudah dan murah ya. Mudah dilakukan dan murah ya. Oke, next lanjut. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi sebelum mulai dipijat, ibu sebaiknya dalam kondisi telanjang dada. Jadi memang kita membuka dada ya, tidak pakai baju dan pakaian dalam, dengan nanti menyiapkan cangkir atau tempat untuk ketika dipijat itu biasanya asinya akan netes deh ya di depan payudara untuk menampung asi. Kemudian ibu juga bisa melakukan kompres hangat dan pijat payudara terlebih dahulu sebelum pijat oksitosin ya. Kemudian kita minta bantuan orang lain untuk memijat, lebih baik di sini adalah suami. Kemudian ada 2 posisi yang dicoba ya. Yang pertama adalah ibu telungkup di meja. Jadi kalau ada meja itu ibunya tiduran gini di meja ya, atau misalkan ada kursi yang ada sandarannya, dia itu membalikkan diri ke sandaran itu sehingga dia bisa
tiduran di sandaran kursinya itu tadi ya. Nah, kemudian carilah tulang yang paling menonjol pada tengkuk atau leher ya, yaitu CV7. Kalau kita nunduk gini deh, itu kan Anda akan merasakan ada tulang yang menonjol ya. Pada saat kita menunjuk itu adalah CV7 sebenarnya. Jadi itu apa namanya cervical 7 ya. Vertebrae cervical 7. Nah, dari vertebrae cervical 7 tadi itu kita turun ke bawah kurang lebih 2 cm atau 2 jari ya, turun dari vertebrae cervical 7 itu nanti terus kanan kiri dari vertebrae yang tengah itu, jadi garis vertebrae yang tengah tadi itu 2 jari kanan kiri, yaitu adalah titik pemijatan. Titik pemijatan untuk pijat oksitosin. Memijat bisa menggunakan jempol ya, jempol seperti ini, terus dipijat sirkuler gini bisa ya, atau pakai tangan atau punggung dari ini bisa pakai yang ini ya, jadi bisa seperti ini bisa. Nah, kayak gitu bisa ya. Terus kemudian kalau misalkan orangnya gemuk banget ya, orangnya besar, orangnya nggak terasa pijatan kita menggunakan tangan, maka kita boleh pakai ini, siku. Jadi kita bisa pakai siku ya. Jadi bisa pakai siku seperti ini kalau untuk pasien yang terlalu gemuk ya, sehingga dia nggak bisa merasakan pijatan kita dengan tangan. Kemudian ini untuk ibu gemuk juga bisa untuk posisi di kepal ya. Lalu gunakan tulang-tulang di sekitar punggung tangan. Nanti kita praktekkan pada saat skill saja. Kemudian mulailah pemijatan dengan gerakan memutar perlahan lurus ke bawah sampai batas garis pakaian dalam ya. Bisa juga sebenarnya dilakukan sampai ke pinggang. Nah, pojat oksitosin ini durasinya bisa dilakukan 3 sampai 5 menit ya. Disarankan dilakukan sebelum menyusui atau memerah ASI ya supaya ibunya lebih rileks. Oke, next lanjut. Vertebrae cervical 7 turun ke bawah 2 cm, lalu dari vertebrae itu kanan kiri 2 cm, kita bisa lakukan dengan jempol seperti ini, pakai pakai sendinya ya, atau misalkan pakai jempolnya seperti ini juga bisa, pakai sendinya jempol begini juga bisa, pakai ini juga bisa ya, pakai jadi begini itu juga bisa ya. Oke. Jadi pijatnya seperti itu, next. Nah, ini posisinya kayak gini ya, Dek. Jadi dia bisa tidur di apa meja ya atau di sandaran bahu ya. Di sandaran apa kursi maksudnya ya. Jadi di sandaran kursinya itu bisa seperti ini. Cara memijatnya adalah orang yang memijat adalah di bagian punggung seperti ini. Oke, next lanjut. Nah, kalau ini adalah pijat payudara. Ini bisa dilakukan dan diajarkan kepada ibu-ibu yang sedang menyusui. Ya, nanti lebih lanjutnya kita pakai manekin ya pada saat skill. Jadi awalnya dihangatkan dulu, kemudian mulai pemijatan di puting, kemudian pijatan di areola, baru nanti pijatan di payudara. Ya, pijatan di payudara ini bisa sirkuler, bisa melingkar, bisa apa namanya diagonal ya. Jadi seperti itu. Macam pemijatannya nanti banyak. Oke, saya tidak jelaskan lebih lanjut, tetapi ini prinsip saja bahwa pada ibu menyusui itu bisa kita ajarkan pijat payudara sama pijat oksitosin tadi. Oke, lanjut. Sepertinya udah selesai deh kayaknya. Nah, oke ya. Jadi ini ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ingat bahwa kita adalah tenaga medis ya, selalu mendukung ya, selalu dukunglah proses menyusui ya dengan ASI ya karena ASI itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menyusui itu tidak semudah yang dibayangkan. Sepertinya ya wis kayak gitu aja, tapi ternyata ada ilmunya ya. Maka nanti Anda sebagai tenaga kesehatan kalau sudah bekerja ya seringlah mengedukasi ibu-ibu hamil ya walaupun yang laki-laki juga ya untuk bagaimana nanti cara-cara menyusui seperti yang sudah kita kuliahkan jelaskan ini tadi karena pengetahuan tentang menyusui yang baik itu akan sangat membantu keberhasilan ASI. Nah, kalau misalkan keberhasilan ASI bisa dikerjakan, ibunya bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, maka itu juga akan menurunkan kejadian stunting ya. Jadi angka kejadian stunting juga akan berkurang ya karena ibunya memberikan istilahnya anugerah terindah tadi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Sudah cukup jelas? Ya, Insya oke Allah, dok. kira-kira karena oh ya ada yang mau nanya, silakan silakan. Boten dok, insya Allah jelas. Oh, oke, insya Allah sudah jelas ya.
Oke, kalau sudah ada yang ditanyakan, mungkin itu yang bisa kami berikan ya. Semoga bermanfaat ya. Paling tidak pengetahuan ini, walaupun kamu belum ketemu sama pasiennya, itu kamu bisa mengedukasi saudaramu, misalkan kalau ada yang tanya, ya tetanggamu. Soalnya kan biasanya mahasiswa FK itu adalah yang sering ditanya ya, walaupun kamu belum lulus itu kamu kadang udah ditanya macam-macam nih sama orang tua, sama saudara, sama ini ya dikirain udah belajar banyak ya, padahal kadang masih semester-semester awal kan masih belum. Tapi pengetahuan menyusui ini semoga bisa Anda tularkan juga ya kepada lingkungan Anda sehingga bisa membawa manfaat untuk sesama. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Jadi